Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada? Ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini hadir. Dengan ini masukkan. Ruiz Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Sedang fotokopinya. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indra Sari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ada Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin.
Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Kami mau apabila diperbolehkan, kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di persidangan ini, yang mulia. Ya, itu pasti Pak, ya. Pasti karena majelis masih lihat kan tadi permasalahan yang belum didaftar gitu. Ya, untuk yang belum didaftar majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. 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 Mohon izin yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan, yang mulia. Ya, silakan dicek dulu. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah mencatat sebuah momen yang sangat mengejutkan dan bisa dibilang menjadi sejarah baru dalam dunia hukum dan politik tanah air. Ya, dimana teman-teman ruang sidang mendadak gempar dan penuh sesak oleh pengunjung. Ya, dimana sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi akhirnya mulai terkuak setelah munculnya seorang saksi kunci yang sangat ditunggu-tunggu. Nah teman-teman semua, menariknya saksi ini bukanlah seorang pejabat ataupun politisi, melainkan seorang pembuat dokumen percetakan berpengalaman puluhan tahun dari kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ya teman-teman semua, di hadapan majelis hakim, saksi yang biasa disebut Bapak S, ya ini memberikan pengakuan yang bikin bulu kudu merinding. Ya dimana teman-teman di bawah sumpah ia dengan lantang menyatakan, "Yang mulia hakim, saya datang dengan sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka." Ya, ia mengaku sangat mengenali hasil karyanya sendiri dan menegaskan bahwa dokumen tersebut dicetak di Jakarta, bukan keluaran asli dari UGM Yogyakarta. Ya teman-teman, kronologinya begini. Yang pertama, pesanan tahun 2013, saksi membeberkan bahwa sekitar tahun 2013 menjelang Pilpres, ada seseorang yang membawa contoh ijazah lama UGM dan meminta dibuatkan dokumen yang sangat mirip dengan imbalan uang muka yang besar. Yang kedua teman-teman, ciri khas cetakan. Nah, saksi menjelaskan detail kertas khusus yang digunakan serta noda tinta kecil di sudut kiri bawah Alkitab mesin cetaknya sendiri, sebuah ciri khas unik yang hanya diketahui olehnya. Selanjutnya teman-teman, adanya keganjalan forensik. Nah, di sini yang memperkuat kesaksian ini adalah hasil laboratorium forensik. Ahli menyebutkan bahwa jenis kertas pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas, padahal klaim lulusannya bertahun-tahun jauh sebelum itu. Ya, selain itu teman-teman, tanda tangan dekan di ijazah tersebut diduga kuat merupakan hasil tiruan dari foto buku tulisan tangan langsung. Ya teman-teman, mendengarkan pengakuan yang begitu terperinci dan didukung oleh bukti fisik bisa kertas cetakan yang disimpan bertahun-tahun oleh saksi, ya kubu pembela pun hanya bisa bertunduk lesu dan tak mampu membantah lagi. Ya, hakim bahkan sampai menegaskan di persidangan bahwa dokumen tersebut merupakan barang bukti pemalsuan. Ya teman-teman semua, dampak hukum dari peristiwa ini tentunya sangat fatal. Jika syarat percalonan terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah, maka segala kebijakan peraturan hingga keputusan hukum yang lahir selama masa jabatan tersebut bisa digugat dianggap cacat hukum. Ya, kejadian luar biasa ini memberikan kesan moral yang sangat mahal bagi kita semua, bahwa sehebat apapun
kekuasaan menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya kejujuran akan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai fakta-fakta persidangan yang mencengangkan ini? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk berikan atau share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Irwan. Di sini dia berpendapat teman-teman sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi mempertahankan kebohongan ruwet dungu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sawariari. Di sini dia berpendapat teman-teman, benarkah jika benar rakyat akan senang supaya drama nggak kepanjangan, situasi tidak selalu gaduh umek hanya gara-gara satu orang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Morgo Tumo memberikan tanggapannya, segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu, dipastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Ya teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh kita Musli memberikan tanggapannya, semoga menyala news benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat biadab. Ya teman-teman, kita lanjut. Nursida Barlian memberikan tanggapannya, kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya untuk pelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata Grendra memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum yang kami hormati dan kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami rewat namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Bandel pun memberikan tanggapannya, seseorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para orang-orang munafik dan dikendalikan oleh iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Ferdinand Tio memberikan tanggapannya, sama siapa lagi kami rakyat miskin ini minta keadilan kalau hakim aja mau disuap pusing. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata memberikan tanggapannya, kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan, begitu pula sebaiknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Disampaikan teman kita Gondol Smith memberikan tanggapannya, setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi harus hasilkan persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Lilis Suwarkiti memberikan tanggapannya, ya Allah inna wa jiun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Julius 1 memberikan tanggapannya, mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suratman memberikan tanggapannya, atas doa rakyat yang cinta tanah air dan cinta kejujuran, maka Allah membuka pintu kebenaran. Allah Maha Kuasa dari seluruh alam semesta beserta isinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dwi Sri Pujanto memberikan tanggapannya, jika ijazah UGM Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap Joko Widodo ini baru hebat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Swetri Motrimo memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga rezim pelaksana KKN perusak konstitusi terkorup nomor 2 di dunia. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah, dan demikian saya teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.